Kali ini saya akan membahas panas dan perpindahannya. Kita akan belajar apa itu panas dan macam-macam perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu terendah. Panas akan mempengaruhi suatu zat jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Sedangkan jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Benda yang mudah dan erat menghantarkan panas disebut konduktor. Pada umumnya, konduktor berupa logam, misalnya besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit dan lambat yang menghantarkan panas disebut isolator. Contohnya kayu, plastik, dan karet. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, hanya energi panas saja yang berpindah tanpa disertai partikel yang sementara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat, juga disebut sebagai perpindahan panas. Terjadi ada zat padat melalui hantaran. Contohnya, peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam, walaupun hanya satu ujung dari besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ikut dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Contoh lain dari peristiwa konduksi dalam kehidupan di dalam sehari-hari antara lain yaitu setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah dari bagian logam yang merupakan konduktor. Selanjutnya yaitu mengaduk kopi. Panas dengan sendok logam. Mengaduk kopi. Maka panas akan berpindah dari air ke seluruhan bagian sendok. Memanaskan mentega, panas dari api akan berpindah ke mentega melalui wajan yang terbuat dari logam. Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat pelantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Perpindahan panas secara konveksi juga disebut sebagai perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Kemudian air yang panas tersebut akan naik. Sedangkan air yang di atas yang masih dingin akan turun, begitu pula seterusnya. Peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak. Air selain merebus, peristiwa perpindahan panas secara konveksi antara lain asam cerombok pabrik yang membumbung tinggi
terjadinya angin darat dan angin laut. Gerakan balon udara. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat pelantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang bisa sampai ke bumi, meskipun antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat mengantarkan panas. Perpindahan panas secara radiasi juga disebut sebagai perpindahan panas secara pancaran. Contoh lain peristiwa perpindahan panas secara radiasi adalah di dalam kehidupan sehari-hari, antara lain badan terasa hangat ketika di dekat api unggun. Panas dari api berpindah secara pancaran. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Meneteskan telur unggas dengan lampu. Demikian tadi materi tentang panas dan perpindahannya. Jadi panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.